mudah untuk sembunyi ketika di Indonesia. Iya, mestinya kan begitu. Karena dia di Indonesia kan punya banyak teman gitu ya. Dan keluarga barangkali atau siapapun lah. Termasuk masih ada yang melindungi? Nah itu nggak tahu. Udah kebak hukum, dapat dekingan. Tiba-tiba aja yang diproyeksi tanggal 13 ini mau ditangkap, tiba-tiba ada kesepakatan dengan KPK. Emang sakti orang ini. Gua harus berguru sama Hasto. Mungkin dia sudah sempat. Jelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama ya. Akhir dari drama Hasto Kristianto, karena ada satu mantan penyidik senior di KPK ya, yakin gitu ya, KPK bakal segera menangkap seorang Harun Masiku, segera tertangkap. Oke teman-teman, mari kita saksikan video pernyataan seorang mantan senior di KPK. Anda yakin Harun Masiku masih di Indonesia? Kalau dia ada di luar negeri itu akan mudah ketahuan. Biasanya begitu. Karena wajah kita kan wajah Melayu ya. Logat dan segala macam itu akan mudah kelihatan. Dan kalau kita kan ada administrasi kependudukan dan segala macam. Termasuk ada paspor. Jadi kalau dia di luar negeri pasti akan sangat kesulitan ya. Tapi kalau dia di Indonesia itu peluang sembunyi itu justru akan lebih mudah. Ya, dari pertimbangan itu, dari perkiraan itu, saya memperkirakan dia ada di Indonesia. Anda memperkirakan ya, seorang Harun Masiku masih berada di Indonesia? Saya yakin, saya menduga begitu. Menduga Harun Masiku masih ada di Indonesia, posisinya masih ada di Indonesia dan lebih mudah untuk sembunyi ketika di Indonesia? Iya, mestinya kan begitu. Karena dia di Indonesia kan punya banyak teman gitu ya. Dan keluarga barangkali atau siapapun lah. Termasuk masih ada yang melindungi? Nah itu nggak tahu. Bagaimana seorang Harun Masiku yang sebenarnya menyuap itu untuk nyari kerja gitu ya. Iya dong, pengen jadi anggota dewan, nyari kerja gitu, biar kerja gitu kan. Pengen jadi anggota legislatif, nyari kerja itu, jadi dia menyuap itu untuk nyari kerja gitu sebenarnya teman-teman ya. Nah sekarang ketika dia melarikan diri, dia tuh posisinya apakah ada yang bayarin gitu ya, ada yang melindungi dan menyiapkan tempat persembunyiannya. Itu perlu dipertanyakan karena ada kabar bahwa Harun Masiku termasuk Hasto katanya ada backingannya gitu ya. Ini yang bikin jadi penasaran teman-teman. KPK ini ya, itu udah ibarat kayak kerupuk, tapi direbus jadi kayak seblak gitu, jadi melempem. Yang ngerebusnya siapa lagi kalau bukan Hasto? Udah kagak punya marwah itu KPK. Gila, memang kalau gue pengen banget jadi Hasto. Udah kebak hukum, dapat dekingan. Tiba-tiba aja yang diproyeksi tanggal 13 ini mau ditangkap, tiba-tiba ada kesepakatan dengan KPK. Emang sakti orang ini. Gua harus berguru sama Hasto. Mungkin dia sudah sempat bersemedi dan bertapa di Gunung Lawu gitu. Gua sampai-sampai dapat kabar katanya si Hasto ini bakal menangin pra-peradilan dan KPK kalah di pra-peradilannya itu. Udah gitu pas datang ke KPK tuh ya, itu udah kayak bawa peleton. Naik bus warna merah, isinya ada 1000 lawyer katanya. Jadi ke KPK aja bawa 1 juta lawyer. Gue ingat dulu kayaknya Pak Anies itu sempat datang ke KPK cuma bawa map biru. Memang penegak hukum kita itu di bawah bayang-bayang deal-dealan politik dewa-dewi gitu. Ini bukan cicak versus buaya, sudah menjadi kerupuk versus banteng. Tolong angkat saya jadi muridmu Pak Hasto. Melihat performance KPK sejauh ini, seharusnya KPK segera turun mesin. Nah, para komisaris dan anggota Dewan Pengawasnya semuanya harus diganti dengan tokoh-tokoh yang berintegritas,
berkapasitas, bermoralitas, dan jauh dari penyakit aji mumpung. Apalagi di masa Firly Bahuri, ruwet, tidak jelas, memberantas korupsi politik dan korupsi struktural di negara kita makin lama makin sulit. Kita punya aparat penegak hukum dan keadilan seperti Kejagung, KPK, dan kepolisian justru bersikap aneh dan ajaib. Mulyono dinobatkan sebagai yang terburuk nomor 3. Nah, aparat-aparat penegak hukum Indonesia malah mencoba mementahkan temuan OCCRP itu. Jadi oknum-oknum KPK segera bersuara, mana buktinya? Seperti dapat dukungan, Mulyono juga membantah, itu framing jahat, itu fitnah, kapan saya korupsi, di mana saya korupsi, dan seterusnya. Mas Mulyono pura-pura lupa bahwa 10 tahun berkuasa telah dia gunakan untuk melakukan kejahatan sistematik. Saiful Bahri diketahui tidak hadir. Saya belum terinfo apakah ada informasi atau konfirmasi ketidakhadirannya yang patut dan wajar dari penyidik. Tentunya apabila tidak ada, karena ini sudah 2 kali panggilan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan menggunakan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan. Namun dalam hal ini KPK melalui penyidik juga berharap agar yang bersangkutan kooperatif untuk tidak melakukan hal-hal terutama yang dapat menghalang-halangi proses penyidikan, termasuk saksi-saksi lainnya yang dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Demikian. Kaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa, tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengkritisi langkah KPK yang belum menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Menurut Koordinator Maki, Boyamin Saiman, bahwa KPK seharusnya segera menahan Hasto mengingat kasus yang menjeratnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Boyamin bahkan mengancam akan menggugat KPK melalui pra-peradilan
jika kasus ini mangkrak tanpa kejelasan. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sempat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka. Menurut Adian, komunikasi politik adalah hal yang wajar dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi situasi sensitif seperti ini. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membantah kabar yang menyebut adanya intervensi dari Megawati kepada Presiden Prabowo agar Hasto tidak ditahan. Dasko menegaskan bahwa seluruh kewenangan terkait penegakan hukum berada sepenuhnya di tangan KPK. Bu Koni, setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Oke, cukup segitu dulu teman-temannya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.